Hei air, walaupun nggak dibaca ayatnya, karena kamu juga air yang ada di kamu adalah air yang ada di banjir itu, air yang ada pada kamu adalah air yang ada di dunia ini. Tadi semua. Hei bumi, telanlah airmu. Semua. Saya pernah menyaksikan waktu kecil banjir yang luar biasa. Kakek buyut saya, Mama Hasbullah Hanafi itu, dia menancapkan 3 lidi tadi, cep di tanah. Tapi ada satu kaul mengatakan katanya kerisnya. Tapi saya tahu Mama itu tidak punya keris. Karena dari kitab Lataiful Isyarah, Imam Kusyairi mengatakan menggunakan lidi 3. Nur Insan, Nur Muhammad, Nur Wasatukan. Maka tekuk lidah, tancapkannya di situ. Katakanlah, hei air, hei bumi, telanlah. Tadi adalah wakilah ya ardubla'i ma'aka. Tadi semua adalah hei bumi, telanlah airmu, waya sama'ul akli, dan hei hujan, berhentilah. Maka tadi berbicara pada diri itu, jangankan nyuruh hujan, nyuruh apa. Sebetulnya termasuk juga minta mobil, minta ini kalau udah ngerti itu tadi sebetulnya. Karena kalau sudah ngerti kuantum, sebenarnya yang ada hanya Allah. Dan kamu leburkan bahwa aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Kesadaran aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Itu harus dibangun. Dan saksikanlah nur afalnya pada gerak tubuhmu. Nur asmanya pada segala nama yang ada. Nur sifatnya pada sifat yang ada. Tetapi sifat dia ada punya kekhususan. Khususia. Allah, tapi pada saat kau minta dia untuk rezeki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat semua dimanapun berada, sahabat Abah Setu di seluruh Nusantara, Asia Tenggara, sahabat Australia, sahabat Taiwan, Myanmar, India, Turki, Riyadh, Taif, ya, dan sahabat-sahabat di Eropa semua. Alhamdulillah wa syukrillah, pada hari ini kita kembali adalah live bersama Allah. Ya, hidup adalah menunjukkan bahwa pada saat adalah software dan hardware masih bersatu, jasad dan ruh adalah bersatu, berarti kita adalah masih wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka marilah terus kita sucikan diri. Maka karena kita ada 2 bagian, diri dohir dan diri batin, maka sucikanlah bukan hanya diri dohir, tapi juga diri batin. Syirik yang terjadi pada diri dohir itu adalah tiadalah artinya apa-apa dibandingkan syirik yang junub kepada Allah, sahabat. Maka pada pagi hari ini adalah karena mari kita juga pahami tentang bentuk dunia, bumi kita. Bumi kita secara geografis, secara ilmu geologis, atau juga bahwa sesungguhnya bumi kita ini 2/3-nya adalah air. Dan tetapi setelah sekarang dipertemukan ternyata 1/3 bumi juga adalah air. Maka akan ada satu kehidupan manusia hidup di atas air.
Dan hari ini manusia diperkenalkan kepada air tadi semua. Kalau kalian pernah nonton film Mel Gibson, ya, Mad Max dulu, ya, mereka hidup di atas air adalah waterwood, kehidupan air. Karena pada dasarnya seluruh bumi ini diliputi oleh laut air sesungguhnya. Hanya 2/3. 2/3 yang sekarang diketahui, tetapi sekarang oleh dunia ilmu pengetahuan ternyata daratan pun di bawahnya adalah laut sebenarnya. Nah, inilah barangkali hari ini sahabat, marilah kita luaskan pengetahuan kita dan marilah kita kembali kepada Allah yang sebenarnya kembali. Karena dari awal pun selalu Allah mengajak kita kembali kepada Allah, ya. Jadi walaupun sudah baik penyembahan syariatnya, maka marilah kita tingkatkan. Yang sudah ngaji Yasin, pahami. Yasin itu tubuhmu. Kalau mulutmu membaca Yasin, tapi kau tidak mengerti Yasin itu siapa, terus bagaimana? Maka sahabat, ada disebutnya itu huruf apa itu? Ya, ada 25. Dari mulai alif lam mim ro, kaf ha ya ain sod, ha mim tadi semua, ya. Itu ada 25, termasuk Yasin, Toha, ya, itu ada 25. Dan kenapa Allah hanya menyebutkan 25 Rasul di dalam Al-Quran? Ada isyarah hakikat yang sebetulnya Allah, karena Rasul itu adalah 315. 315 itu 315, 9. Adalah kemudian juga kenapa Rasul yang disebutkan oleh Allah itu 25? 25. Maka harus dipahami adalah 5 dalam 2 atau 2 dalam 5 kalau dijumlahkan 7 sahabat. Maka kehidupan ini akan diliputi dengan 7 hari. Dari Ahad menuju Ahad. 7, 2, 5. Tetapi adalah bagaimana 2, kamu adalah dohiron wa batinan adalah, tetapi hakikatnya 5. Adalah kenapa tulisan Allah itu 5 huruf dengan tasjidnya. Adalah tasjid yang kemudian ada menjadi alif, alif menjadi lam awal menjadi lam akhir menjadi hu. Dan kenapa sholat itu alhamdu? Alhamdu itu 5 huruf tadi semua. Maka tadi 25. Maka kalau sudah alhamdu 25 adalah 7. Seluruh puji itu sudah miliknya. Kembalikan padanya. Tiada satupun puji. Mau puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal hadis, puji hadis alal kodim. Semua puji itu adalah alif lam lil istighraq. Seluruh puji miliknya. Itulah kenapa dalam suratul Fatihah diawali dengan alhamdu. Dan alhamdu itu tentang tubuh kita. Dan suratul Fatihah pun adalah 7 ayat itu tentang tubuh kita. Maka disitulah syariat tidak bisa dipisah dengan hakikat. Bicara syariat keluar dari dirimu. Bicara hakikat ke dalam dirimu. Tadi semua. Maka kalau kita hanya melaksanakan syariat tapi tanpa hakikat, artinya bahwa maka disinilah persoalan akan muncul, sahabat. Atau hakikat tanpa juga syariat, maka sesungguhnya tubuh kita ini syariat. Hati kita thariqat. Ruh kita itu hakikat. Syir kita itu ma'rifat. Maka ada sahabat yang ingin bertanya pada Abah, bagaimana pada saat air datang? Quran sudah mengajarkan pada kita. Bagaimana pada saat air bah itu datang? Karena semua itu akan diuji dengan air hari ini. Bahkan seluruh dunia kalian saksikan Filipina, kemudian negara-negara Fiji Island, kemudian juga Hawaii, kemudian juga negara-negara itu juga sekarang lagi sedang diuji dengan air. Bahkan siap-siap kalian tonton, Mekah akan banjir, Madinah akan banjir, bahkan gak tanggung-tanggung, bukan banjirnya itu bukan hanya banjir, tapi adalah hujan es. Dan esnya itu jangan tanggung-tanggung, bukan lagi es yang sudah diparut, tapi es gelondongan.
Inilah yang harus dipahami. Karena pada dasarnya, itulah kenapa arsy Allah itu di atas air. Kenapa makhluk ini adalah, boleh kamu gak makan 40 hari, tapi tanpa air paling lama 7 hari. Ya, paling lama itu 7 hari. Kalau untuk apalagi manusia dohir hari ini. Coba pahami sahabat. Kenapa sih Allah hanya mengisahkan 25 Rasul yang ada dalam Al-Quran. Padahal Rasul itu adalah 315. Dan Nabi dan Rasul itu 124.000. Tapi Allah hanya mengisahkan 125. 25. Dan kenapa huruf-huruf yang tadi itu adalah, yang disebut, ada istilahnya apa jadi lupa. Yasin, Toha, kemudian Alif Lam Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, tadi semua. Alif Lam Mim, Ro, Ha, Mim, Shad, itu ada 25. Seolah-olah 25 itu kunci tadi semua. Untuk memahami tubuhmu, Alif Lam Mim. Karena disinilah juga harus dipahami hakikatnya. Kalau tidak, ya agama ini jadi apa? Tadi semua. Agama ini hanya jadi orang berpikir Allah, apa yang ada di pikirannya. Allah itu bukan apa yang ada di pikiranmu. Kalau Allah itu bisa dibayangkan oleh pikiranmu, maka itu pasti bukan Allah. Tapi bagaimana tajali af'al Allah yang harus kamu saksikan. Sehingga nyata Allah itu pada tajali af'alnya. Tajali asma'nya. Tajali sifatnya. Sampai tajalilah zatnya. Karena Abah sudah bahas secara fisika. Ini semua hanya tentang nur. Tadi semua. Nur Allah. Tadi ada nur af'al, nur asma, nur sifat, nur zat. Tadi semua. Maka ini hanya tentang dunia kesadaran. Tadi semua. Makanya nanti malam Abah akan bedah sebenarnya. Apakah Nabi Adam itu diusir? Bukan diusir. Siapa bilang Nabi Adam diusir? Diusir dari mana? Diusir dari kesadaran tinggi, dari maha sonur, tadi dari alam kodim, nah gitu. Sekarang sudah wujud jadi alam hadas baru. Yang tadinya kodim, sekarang sudah baru. Tugas kita hanya mengembalikan kepada yang kodim. Karena kalau selama kita makhluk yang fana, yang baru, maka akan selalu rusak. Selalu rusak. Maka tadi kata Abah, dunia dan akhirat itu satu. Dan paralel. Hari ini dunia, hari ini juga akhirat. Maka kata Abah, hari ini adalah hari pembalasan dari apa yang kau tanam dulu, tapi hari ini adalah dunia. Bersamaan dunia dan akhirat. Surga dan neraka juga adalah satu. Ya, ini Abah buka clue saja. Sebenarnya, ternyata semua yang baru ini yang kodim. Nah itu. Ternyata semua yang nampak dunia ini akhirat. Tergantung kamu. Maka Tuhan mengisahkan 2 rasul yang pada saat dia diawali dengan kesadaran adalah kesadaran tinggi, Sidroh Al-Muntaha, ultrasonur, kemudian diturunkan tadi ke alam sadar, sonur, dan alam bawah sadar, infrasonur. Itu kisah Adam. Jadi kisah Adam itu adalah bukan bicara surga secara geografis, kesadaran Adam. Inilah Tuhan sedang mendongengkan tentang diri kita. Kisah Adam, kisah Idris, kisah Muhammad. Kisah Adam adalah, sebenarnya adalah kisah kelahiran kita. Gitu kan tadi. Bagaimana kita datang. Sebagaimana seorang bayi di dalam kandungan. Dia itu dari nutfah, nuqtoh, alaqoh, mudgoh, 4 bulan, 10 hari, 120 hari. Maka kenalah kamu itu pada saat dalam kandungan. Sama seperti Adam. Pada kesadaran Adam. Kesadaran Adam itu adalah kenal kepada Allah di awal. Maka disebut dari surga. Surga. Surga itu bersama Allah. Karena nanti ada surga yang disebutkan dalam surah Asrar, ada surga tanpa susu, tanpa madu, gitu. Tanpa bidadari, tanpa istana. Itulah yang disebut Jannatul Qurbah.
kesadaran tertinggi. Karena pada saat engkau sudah bersama dia, tidak ada lagi semua makhluk ini padam di matamu. Tidak lagi keindahanmu kepada perempuan. Tidak lagi keindahanmu kepada tempat manapun. Karena Allah, nur jamal Allah, nur kamal Allah, terlalu sempurna. Maka sesungguhnya Abah sering bahas, ini adalah, biar kalian tuh paham tentang Adam, tentang Idris. Nanti malam kita akan bedah-bedahnya tadi semua. Bagaimana sebenarnya Idris itu. Makanya tadi memahami agama jangan hanya paham secara syariatnya. Karena syariat itu hanya dongengnya tadi semua. Tetapi agama itu adalah yang sebenarnya itu hakikat. Ya. Maka Nabi bersabda, dikatakan adalah tentang surga, adalah dikatakan dia innallaha jannatun la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal an yanduro ila wajhillahi ta'ala. Itulah di surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Kalau kamu sudah mampu menatap Allah sekarang, maka tidak ada lagi kau digonjang-ganjing di dadamu yang selain Allah yang menyiksamu. Tidak lagi api akan membakarmu sebagaimana Ibrahim bebas dari api. Tiada lagi air yang akan menenggelamkanmu sebagaimana Nuh mendarat di Bukit Judi. Ya, tiada lagi angin yang akan menghancurkanmu sebagaimana Sis dijaga oleh Allah dari angin. Karena semuanya tentang api, angin, air, tanah, tentang tubuhmu. Maka silakan, ada Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan tentang 3 level surga. Tadi semua dia. Fal awwalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Itulah surga yang ada susu, bidadari. Ada kursi yang bagus, mobil yang bagus, tempat yang bagus, perhiasan bagus. Karena itu surga untuk ruh jismanimu, untuk jisimmu. Tapi di situ kau pun akan menikmati surga kalau tubuhmu sudah diliputi oleh kiswah unsuriyah ruh jismani. Apa itu kiswah unsuriyah? Hakikat Nur Muhammad pada diri dohirmu, pada af'al tubuh. Kalau kau sudah bisa menyaksikan seluruh gerak tubuhmu af'al Allah, berarti kau sudah berada pada kiswah unsuriyah Nur Muhammad pada level bawah untuk jasad, untuk menjagamu dari kehancuran adalah orbit kamu di kehidupan ini. Tadi. Disitulah maka sesungguhnya dalam kitab Syirul Asrar ini juga dijelaskan tentang Annallaha jannatun la fiha hurun wala kusyurun. Tapi orang yang ingin kembali sempurna pada Allah, bukan pada apa yang ada pada kenikmatan jisim, pada jannatul ma'wa, yang dinikmati dengan jasad, pada kiswah unsuriyah Nur Muhammad terendah, yang disebut ruh jismani. Ruh jismani itu sahabat adalah penjagaan Tuhan, hakikat Nur Muhammad pada ruh jasadmu. Ruh ruhani itu adalah kiswah unsuriyah yang ada pada hatimu untuk menjaga engkau dari yang selain Allah. Masuk lagi kepada ruh sultani adalah kiswah unsuriyah untuk adalah fuadmu, untuk sampailah engkau di situ. Maka dunia ini tidak lagi yang indah. Maka kenapa para aulia Allah berdoa ingin pulang semua? Karena bagi dia sudah nampaklah segala adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Keindahan akhirat itu adalah lebih baik. Wal akhiratu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih. Kan tadi bako dan abqa itu beda. Pada saat sesuatu adalah awalnya kita kodim, adalah pada saat Allah tajali kepada segala benda di alam dunia ini, itu disebut nur af'al. Maka segala yang baru itu disebut tadinya kodim, disebut sekarang pada saat sudah wujud, disebut baru. Padahal yang baru itu yang kodim. Asbak kayu ini baru. Tapi sebenarnya asbak kayu ini dari kodim, si kayu. Tadi semua. Tapi pada saat si asbak kayu, dia sudah mengembalikan. Itu abko, bukan bako. Maka dia bako bersama Allah. Jadi bedakan bako dan abko. Itulah kenapa ada kata Abah. Ada at-tasbih, ada at-tanzih.
bahwa telanlah semuanya dengan napas masukmu, hidupkan di dalam dirimu. Maka keluarkan, maka sekarang segala yang baru itu bukan kembali kodim sebenarnya. Itulah maka Allah menyebutkan bako dan abko. Tadi semua. Sekarang itu bukan kamu lagi, walaupun wujudnya masih kamu. Disebutnya si insan, disebutnya si hamba. Yang sudah, kalau ibaratkan kamu menyelam ke air, sudah punya tabung oksigen sekarang. Beda. Sama wujudnya. Tapi sekarang sudah diliputi kiswah unsuriyah. Tabung oksigen. Abko. Kamu sudah abko. Coba pahami Al-Qurannya. Tadi semua. Jadi kita ini disuruh kembali pada Allah. Maka tadi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursili sama'a alaikum midroro wa yumdidkum bi amwal wal banin. Itu surat Nuh. Nanti di surat Hud, Abah ajarkan, ijajahkan, bagaimana pada saat engkau selamat dari air, maka naiklah kepada bahtera Nuh dari sekarang. Naiklah bahtera Nuh sekarang. Karena ujian tubuhmu, berapa kalipun kau hidup, akan selalu air. Maka dari sekarang, naiklah ke atas perahu Nabi Nuh. Kalau tidak, maka kamu jadi Kan'an. Dari semua, ya. Amaliyahmu tidak berdampak lagi. Maka Abah bilang, maaf, juga orang suka salah. Kata Abah, sekarang bukan zamannya ngaji Yasin. Tapi mengaplikasikan Yasin pada tubuh. Ya adalah huruf hijaiyah terakhir al-yakin. Kenapa yakin? Karena kau sudah buktikan. Karena tubuhmu sudah jadi kitab. Dalikal kitab. La roibah. Karena tubuhmu sudah jadi alif lam mim. Allah, Muhammad, Adam. Gitu alif lam mim itu sebenarnya sama saja. Nah, kalau orang Hindu Siwa, Brahma, Wisnu sama saja. Kalau bapak, kalau anak, kalau ibu sama saja sebenarnya. Maka marilah kita belajar untuk saya semua jangan tertipu dengan bentuk, rupa dan bahasa. Kalau di sini namanya cai, kalau orang Arab nyebutnya banyu, kalau orang Inggris nyebutnya water. Kalau apa namanya orang Arab menyebutnya moya. Kenapa berantem? Hanya istilah. Oh cai, ya mah cai. Cek orang Sunda. No water, water. Kata orang Inggris. Tadi kata orang Jawa, wah kalian salah semua. Iki banyu. Akhirnya inilah sahabat manusia sekarang ini. Kayak aki-aki dan nenek-nenek mau mancing. Itulah syariat, contoh syariat hakikat. Kata nenek-nenek, Ki, kata akinya, Mak, saya mau mancing. Tapi kata nenek-neneknya, tapi nanti kalau pulang dibakar ya, Ki. Jangan dipepes, kata kakeknya. Dibakar, kata akinya, dipepes, bakar, pepes, bakar, pepes. Akhirnya, jorannya dipukulkan sama nenek-nenek patah. Nah sekarang ini akhir zaman manusia ini nggak bakar, nggak pepes. Tadi semua hanya dongeng doang. Dongeng surga, dongeng neraka, dongeng bahagia, dongeng. Itulah syariat yang tanpa dibarengi dengan hakikat. Kurang apa Allah nyontohkan dalam Al-Quran? Bahkan kata Abah, Allah itu lebih 6.000 ayat mencontohkan adalah ma'rifat, hakikat. Tentang rasa. Maka kamu tidak akan paham selama tubuh kita belum dalam Al-Quranul Mubin. Sebelum menjadi tajwid. Menjadi huruf hijaiyah. Tadi semua. Dengan dirimu. Dengan sesama manusia. Kepada binatang. Kepada alam. Itulah kenapa ada hablum minal alam. Bagaimana kau bertajwid dengan tubuhmu. Maka insya Allah. Musibah akan karena mereka juga adalah. Karena kita adalah remote control dari semua. Maka kata Abah, Al-Quran itu tergantung yang baca. Kalau yang bacanya adalah hanya orang syariat. Kamu baca dengan jasadmu, itu artinya syariat. Penglihatanmu adalah matamu. Maka Quran itu isinya hanya dunia. Terus yang dibahasnya dunia. Maka muncullah Mufasirin Mulkiyah. Contoh adalah Jalalain. Jalan itu hanya ngomongin perilaku jasad. Tidak ada kedalaman. Bahkan Sopatu Tafasir hanya melihat balagohnya.
bahasanya tadi. Bagaimana Quran itu disusun? Dibahas ilmu balagoh tadi semua. Nggak jelek. Tapi nggak sampai kepada tujuan. Karena Al-Quran itu adalah wabayyinatim minal huda wal furqan. Bagaimana tubuhmu bisa jadi hudan? Itulah kenapa Al-Quran bukan yang ada di luar itu. Maka Allah menyuruh ikra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran yang ditulis langsung oleh Allah. Jagalah Ka'bah yang dibangun langsung oleh Allah. Qalbul mu'min baitullah. Dadamu itu. Maka hari ini kalau beragama hanya satu lapis, bersyariat tanpa hakikat, atau berhakikat tanpa syariat. Kan sekarang ini muncul kelompok berhakikat tanpa syariat. Itu sama saja orang langit, mau nginjak bumi, takut cacing. Tapi sebaliknya orang syariat, yang paling banyak ini adalah bersyariat tanpa hakikat. Adalah sama saja dia naik ke atas, takut geludug. Akhirnya nggak ketemu. Padahal harusnya adalah syariat hakikat itu dohiron wa batinan. Maka disinilah sahabat. Sesungguhnya adalah kenapa Nabi itu 25. Karena banyak isyarat. 25 itu 7. Tadi semua. Ya. Dan kenapa tadi alif lam mim itu ada 25. Dan kebanyakan dari Nabi yang disebutkan itu 25 kali kebanyakan. Ya. Karena ada yang tidak disebutkan, contoh adalah Nabi Ujair misalnya. Nabi Ujair itu ada kisahnya dalam Quran, tapi Allah tidak menyebutkan nama Ujair. Nah disinilah sesungguhnya kita harus pahami. Jadi 315 Rasul itu ada 9. Maka pahamilah Rasul itu memang adalah hakikatnya adalah 9. Maka wali songo pun 9. Wali songo. Itu sebetulnya bicara dengan tubuhmu. Tentang 7 lubang di kepalamu, 2 lubang di bawah kepalamu. Maka siapapun yang bisa berwudu, tuh, apa itu wudu? Wudu itu bukan mencuci tangan sebenarnya, itu syariatnya. Bagus dijalankan. Tapi bukan di situ adalah yang disebut wudu. Pisahkan dari pengakuan milikmu yang tadi adalah makhluk baru, sekarang abkokkan. Jadikan makhluk akhirat. Berarti sekarang tanganmu udah bukan lagi tangan, bukan daging, bukan tulang, bukan urat, tapi adalah kudrot irodat. Kakimu juga berjalan supaya abko menjadi negeri akhirat. Wal akhiratu khairu wa abko. Maka jadikan lagi kaki, bukan kaki, tapi kudrot irodat. Kalau kau sudah jadikan wudu, maka 7 latifah pada dirimu hidup. Tadi semua. Itulah merupakan mesin energi untuk terbang menuju kesadaran Allah. Nah, contoh Adam itu, sahabat, makhluk yang sudah bersama di Kodim, tadi, turun kesadarannya ke dunia. Dari ultrasonur ke sonur, infrasonur. Itulah, mulailah kita dimulai dari kesadaran Adam. Itulah turun, karena kamu ditiupkan apa tupi miruhi. Maka kisah Adam itu juga kisah kelahiran kita. Pada saat kita belum turun, kita ngobrol sama Allah. Tuh si Adam itu, ruhmu itu, tadi semua. Ditanya alastu birabbikum, kamu qalu bala syahidna. Begitu udah masuk ke cangkang ke HP, si SIM card lupa. Setiap ditanya, siapa kamu? Nggak pernah nanya Telkomsel, nggak pernah. Pasti. Jawabnya adalah Samsung, bukan tubuhnya yang dikenalin. Hah, siapa kamu? Simon, siapa kamu? Apple. Padahal kamu yang sebenarnya itu SIM card tadi yang turun. Waktu sebelum dimasukin ke HP, kamu ngobrol sama provider. Alastu birabbikum. Dan qalu bala syahidna. Nah inilah antara bako dan abko. Itulah kenapa ada tasbih, ada atanzi. Kenapa dalam wudu itu ada syirullah, nurullah, istinsak, istinsar. Menarik air ke dalam, menghidupkan tubuhmu, mengeluarkan keluar. Supaya yang tadinya baru masuk ke dalam ke alam bako, kodim, keluarkan lagi dari abko. Maka dunia ini jadi akhirat. Itulah kisah Adam. Turun ke dunia itu turun kesadarannya. Tadi semua. Nah Idris kebalikannya. Orang suka ketipu lagi.
Nabi Idris senalnya ketinggal. Ya, Idris adalah salah satu keturunan Adam. Karena Idris itu tidak jauh dari Adam. Bahkan Abah katakan Idris itu lahirnya juga di Indonesia. Kalau kamu ngerti, udah nggak usah didebatkan lah. Tadi semua. Idris itu kebalikan dari Adam. Kalau Adam turun dari kesadaran ultrasonur, sonur, infrasonur, Idris itu orang yang sudah naik kepada kesadaran. Di sini sama. Tadi yang dari dia sudah abko. Tadi kata Allah, wabtagi fima ataqallahu daro, sudah jadi negeri akhirat. Maka dunianya akhirat. Maka nerakanya diganti surga. Matinya hilang karena dia sudah menjadi manusia simkat, manusia ruh. Naik dari kesadaran infrasonur ke sonur ke ultrasonur. Itu adalah Idris. Gitu. Jadi kisah Idris itu. Adam kebalikannya. Pada saat kesadaran kodim, sekarang jadi wujud. Baru. Sementara Idris kisah orang yang dari hadas baru kembali kepada kodim. Mengembalikan jadi negeri akhirat. Dunia tapi akhirat. Karena sahabat, setiap yang disebut dunia satu tergantung kamu lihat. Tadi semua. Surga dan neraka satu tergantung mana kamu lihat. Makhluk yang menciptakan yang diciptakan satu tergantung kamu lihat. Itulah kenapa ada melihat, ada menyaksikan. Melihat kepada segala apa yang kelihatan, menyaksikan yang di sebaliknya itu. Dan yang di sebaliknya itu satu. Maka segala apa yang sudah kamu kembalikan di sana itu adalah disebut abko. Sekarang dunia sudah jadi akhirat. Tuh, berarti kalau begitu di sini pun kau sudah wujuhu yauma idzin nadhirah. Kau sudah menyaksikan Allah. Maka Abah tak kemarin sudah bahas secara fisika. Ini tentang foton. Semua ini kekosongan ini foton. Tapi foton tidak bisa didefinisikan karena dia laisa kamislihi. Tadi semua. Maka utusannya Muhammad juga nggak bisa dipoto. Ya, orang suka Nabi Muhammad itu nggak ada fotonya. Muhammad yang mana? Cahaya coba kamu foto. Nur Muhammad itu yang ada fotonya. Tapi selama kamu makhluk hadas baru ya bisa dipoto lah. Inilah kadang orang ini on sejuta on. Tadi semua. Tadi. Allah tidak bisa dipoto karena laisa kamislihi. Ya utusan yang laisa kamislihi ya laisa kamislihi juga. Tadi yang bernama Muhammad itu yang nggak bisa dipoto. Tadi semua. Karena agamanya nggak. Jadi kisah Adam adalah kamu pada saat lahir. Atau boleh sajalah secara syariat kisah orang yang bernama Adam sebagai sosok. Boleh. Tapi kalaupun sekarang kamu sebagai peran, kamu juga Adam pada saat kamu lahir. Tadi semua. Nah, adapun Tuhan mengisahkan orang yang sudah bisa kembali ke surga. Namanya Idris. Idris adalah Adam yang sudah menemukan kembali dari infrasonur naik ke sonur, ke ultrasonur. Itulah yang disebut Idris. Sudah ada di surga. Adapun Nabi kita Muhammad itu memerankan dua-duanya. Ya Idris, ya Adam. Maka beliau habis naik turun. Tadi. Untuk apa? Ngasih tahu. Bagaimana cara naik. Bagaimana rutenya. Tapi naik bukan naik. Geografis. Di langit ke-6 dicegat Musa. Suruh nawar sholat. Inilah kodok. Budug itu kisah. Tadi semua. Itu penghinaan pada Allah dan Rasulullah. Wani gelut di akhirat tinggal bahasa itu. Wani tanggung jawab dunia akhirat tadi semua. Siksa saya. Karena saya tidak mau manusia ini adalah udah terhancur tadi karena kebohongan yang berlanjut bersama-sama, berjamaah berlama-lama menjadi kebenaran. Tadi semua. Tuhan itu yang maha indah, yang maha baik. Itulah kisah Tuhan tentang kesadaran. Maka hari ini dengan teknologi yang ada ini, sebetulnya Tuhan sedang mewujudkan dirinya. Betapa ilmiahnya dirinya. Bisa dihitung. Tadi semua. Maka itulah dengan kebaikannya. Dia tajali menjadi Permion. Menjadi Nur Muhammad.
Supaya bisa dikelompokkan. Ini orang, ini batu, ini apa semua. Padahal semuanya Poton. Semuanya dia. Ternyata ini adalah hanya dua pemain. Satu pemain, dua wajah. Dan satu pemain, dua wajah. Kayak orang di dunia ini. Wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Lagi main di panggung. Kamu asik melihat dua wajah. Sebenarnya dua wajah itu. Ternyata kapas. Sama. Pada saat si Benang pada si Kapas main. Ternyata pada si Benang itu juga Kapas. Satu. Ahad. Dia yang main. Tadi semua. Adapun Tajali menjadi Permian, menjadi Nur Muhammad. Supaya ada kelihatan sosok. Nanti menjadi Adam. Aduh. Coba kalian kalau sekolahnya agak bagusan. Ngerti nanti. Maka nanti barangkali Abah sudah tidak ada. Sahabat. Pahamilah. Ya. Pahamilah tentang ini. Karena ini sekarang oleh Allah didohirkan. Surga dan neraka adalah satu. Jadi Muhammad itu adalah Adam dan Idris. Maka beliau adalah naik kesadarannya. Dari infrasonur ke sonur, ultrasonur. Tapi turun lagi. Maka itulah mereka yang sudah naik, turun, disebut arwah muqaddasah. Itulah Rasulullah. Itulah mursyid. Maka orang yang disebut mursyid, orang yang sudah naik. Tadi. Cirinya orang naik turun, tidak akan minta duit. Tadi semua. Tidak akan minta duit, tidak akan ngaku-ngaku guru, tidak akan ngaku-ngaku mursyid, tidak akan ngaku-ngaku hebat. Karena dia itu bukan dia. Disebut arwah muqaddasah. Apalagi kalau nipu. Wani piro syahadat sejati. Wani piro liko. Itu penipu tuh. Pura-pura naik. Padahal masih makhluk bawah itu. Karena makhluk bawah itu sama. Kayak jepati, kayak kucing. Senangnya kepada yang di bawah. Ya. Karena kalau orang sudah naik ke atas. Rupa datu. Arupa datu. Di Candi Borobudur. Udah begini kosong. Tadi semua. Nggak butuh diakui, nggak butuh dihormati, nggak butuh dihargai, nggak butuh disangoni, nggak butuh di apapun. Di aku pun nggak boleh. Terserah lu. Maka jangan tertipu di akhir zaman ini, sahabat. Siapapun yang masih mengaku mursyid, mengaku ini. Karena yang disebut mursyid adalah tadi orang yang sudah abko. Yang sudah mati atau arwah muqaddasah yang tadi kayak Nabi Muhammad yang tadi Adam ciri makhluk dari kesadaran tinggi turun kesadaran rendah. Adam. Idris adalah contoh makhluk yang dari makhluk Adam, Bani Adam yang sudah naik pada dari rendah naik pada kesadaran tinggi. Muhammad mendohirkan dua-duanya, naik turun. Kenapa turun? Kasih tahu kita tadi semua. Maka hakikat Muhammad itu adalah itulah hakikat Rasul. Maka Rasul ada 315, adalah 9. Adalah orang yang sudah wudu, 9 lubang sudah tertutup. Tidak lagi teriak-teriak karena ingin dihargai. Tutup logam, udah wudu matanya, bukan lagi mata tapi basor. Bukan lubang telinga, bukan lagi telinga tapi sudah sama. Bukan lubang mulut tapi sudah mutakalliman, kalam. Bukan lagi lubang hidung tapi adalah sudah hayat. Maka disitulah dikasih 2 knalpot. Supaya jelas mana hu, mana Allah. Mana syirullah, mana nurullah. Mana at-tanzih, mana at-tasbih. Istinsak, istinsar. Itu saja. Coba kalau lubangnya 1. Di mana hu Allahnya, syirullah nurullahnya, istinsak istinsarnya. Maka dalam wudhu syariat tutup lagi sini. Bukan begitunya. Harus pusing kalau masukin air ke hidung, tapi napas nggak sadar-sadar. hidung lu. Tadi semua, ya.
hidung elu, hidup lu. Gitu. Ngomong sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berep. Sarwa, sesungguhnya sholat dewek, ibadah dewek, hidup dewek, mati dewek, anu dewek. Itu kata semua. Ya, bodoran. Semua. Ya. Jadi istilah wudhu mengembalikan, memisahkan. Yang tadinya tangan kamu, sekarang sudah kudrat. Wudhu. Yang wudhu bukan kumur-kumur. Yang tadinya ngomong itu mulutmu, sekarang mutakaliman. Semua. Ya. Maka itulah dikirnya adalah Nabi isbat la ilaha illallah. Tadi semua. Ya. Semua. Itulah sahabat. Ya. Kalau tidak mati menjadi ondel-ondel. Tadi semua. Ayo naiklah kapal Nabi Nuh. Tadi semua. Aduh. Ya itu sahabat. Ya maka di dalam Al-Quran sebetulnya Allah mengajarkan kepada kita dalam surat Hud. Ya sahabat. Kalau surat Nuh mengajak pada kita surat 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursili sama alaikum midraro. Wa yumdidkum bi amwal wal banin. Semua. Jannah. Kamu dikasih jannah. Tadi. Jannah. Karena memang jannah itu pada saat surga. Maka tiada neraka. Maka kenapa dia menyuruh wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Sudah, semuanya sudah surga. Kenapa? Kemana neraka? Karena tadi. Pada saat semuanya sudah terang. Kemana gelap? Ya. Gelap itu udah sembuh. Tadi semua. Maka tadi kata Abah, kenapa berjalan menuju pada Allah itu kosong, bukan ilmumu. Maka tidak ada orang yang sudah al-mutu qabla an tamutu. Ada orang, Abah kenapa Pak kaos hitam? Abah itu udah mati. Semua. Makanya kamu nggak usah hormati, injak aja kepala Abah, suka suruh injak kepala saya. Orang mati tidak akan marah. Coba nanti presiden kamu injak udah mati. Yang presiden bukan itu kok. Itu cangkang presiden. Kalau perlu kiai juga injak kepalanya kalau perlu. Kamu itu kadang-kadang kultus orang. Apa tuh Bu? Kalau kamu nggak percaya tanya dia ilmu nahu. Jangan ilmu nahu alif ba, kiai alif ba, pasti nggak bisa dia. Sebut dia itu siapa pada saat keluar kesadarannya. Jasadkah sebagai sebut kiai itu ataukah ruhnya yang keluar? Kalau kesadarannya pada jasad itu, dia hina lebih hina dari babi walaupun kiai apal 12 pan. Abah kasih tahu. Tergantung kesadaran mana kamu keluar itu. Apakah kamu sudah abko? Karena yang gak abko tidak akan bako bersama Allah. Itulah yang harus dipahami. Maka kita disuruh kembali pada Allah itu bukan mati. Bukan nunggu mati supaya abko. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik itu. Radiyata mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekarang jadilah hamba. Naiklah kapal Nabi Nuh. Amanlah kamu semua. Ya. Kalau kamu sudah naik kapal Nabi Nuh, amanlah. Walaupun kamu anaknya sendiri. Tapi kalau nggak naik kapal Nabi Nuh, Kan'an, celakalah. Kita tidak harus baca Quran itu karena Quran itu hampir semuanya perumpamaan. 9 ayat dalam Al-Quran mengatakan masalul ladin. Perumpamaan semuanya. Maka dimantuk anti mafhum Quran. Kamu tidak akan mengerti makna yang paling dalam. Kata Abah juga. Quran dilihat dengan mata dunia. Quran dilihat dengan akal yang jernih, ilmu. Quran dilihat dengan jiwamu, kasih sayang. Quran dilihat dengan ruhmu, dengan dia. Maka kau akan melihat Allah kemanapun kau pandangnya. Jadi Quran itu adalah tentang dirinya Allah. Dari semua. Tubuhnya ada nur af'al pada dirimu, nyata. Pada gerakmu, pada diammu. Semuanya menjadi sholat. Sadar. Sholat itu sadar.
Maka tadi Nabi itu mendapatkan sholat di Sidroh Al-Muntaha. Hanya orang sampai pada sadarlah yang bisa sholat. Pada kesadaran. Sholatmu tergantung seberapa tinggi kau naik. Kalau sholat di kesadaran adalah infrasonur, apalagi kalau di bawah infranya, di bawahnya lagi. Itulah ulaika kal an'am, sahabat. Jadi Allah itu ilmiah. Siapa nanti akan berwujud jadi babi, jadi batu, itu ilmiah Allah itu. Silahkan hambaku, kamu poton kamu itu berbentuk apa dengan jiwamu itu. Kalau jiwamu kembali lagi kepada asalnya nur ala nurin, maka kamu adalah poton pada saat berbentuk kebo, ya kebo. Poton pada saat tadi, kan cahaya dia yang berbentuk. Kalau kamu sudah ngerti ilmu fisika tentang poton, tentang boson, sebetulnya dunia ini hanya cahaya aja semuanya. Makanya dikatakan orang ngerti Nur Muhammad tapi nggak ngerti prakteknya karena kamu nggak ngerti fisika tadi semua tadi. Hanyalah poton yang bergerak. Kalau ada sekelompok orang lagi nyangkul, itu sebetulnya hanya cahaya yang sedang bergerak. Cangkulnya dia, karena cangkul juga poton dan kayu itu. Maka yang nyangkulnya juga poton. Maka sebetulnya kelihatan kayak si cahaya itu kadang-kadang jadi cangkul, kadang-kadang jadi orangnya. Nah, itulah. Allah itu maha fisika, maha kimia, maha metafisika. Dan semuanya tentang cahaya. Karena kehidupan ini tentang, kata Abah juga, layar film. Dan layar film itu terpancar oleh Nur Muhammad pada layar. Inilah kehidupan. Yang di layar itu sesedih apapun kamu, coba matikan proyektor. Oh, tidak sedih ya. Yang menakutkan yang di layar itu. Ternyata film serem, dikejar-kejar Godzilla. Kenapa pusing-pusing, gak usah teriak-teriak di bioskop, matiin aja. Godzillanya hilang kok. Tadi semua. Inilah makanya kamu diajarkan dari tidur. Bangun tidur, hilang meja, hilang kamu, hilang binimu, hilang anakmu. Tadi semua. Tapi pada saat kamu bangun, oh ayah bini yang nyebelin itu ada tuh tadi. Padahal tadi saya malam mimpi sama bidadari. Aduh, kembali lagi bini nyebelin ini. Ini suami yang bikin jengkel tuh. Ternyata aki-aki ompong tuh ada lagi. Tadi saya udah sama Ade Ray mimpi. Inilah. Karena kalian tidak paham bahwa inilah yang disebut dengan multiple universe. Hidup dunia paralel. Coba kamu ngerti aja enggak? Apa itu white pink? Apa itu pink hole? Black hole? Red hole? Ngerti aja enggak? Mau gimana mau ngomong sesuatu yang goibul goib. Karena ternyata yang goibul goib itu nyata. Itulah. Maka hari ini nanti barangkali tadi kamu anakmu lah nanti sekolahkan yang lebih tinggi supaya ilmu dohir. Kata Nabi, man aroda dunya fa'alahi bil ilmi. Kalau kamu ingin memahami dunia, mencari rezeki dunia, karena dunia ini fisik, maka kamu butuh ilmu fisika. Bukan pakai ilmu nahu, bukan yasin-yasinan. Karena ilmu fisik, maka ilmu fisik harus pakai cara fisik. Tapi jangan lupa, ini adalah diantara yang dohir ini adalah selalu dengan yang batin. Tapi man arodal akhirah, akhirat itu ruhmu, dunia jasadmu, akhirat itu ruhmu, sama saja sebenarnya sahabat. Tadi semua. Jadi inilah tentang kesadaran tadi semua. Ya. Jadi 25 Rasul itu adalah tentang 7 sesungguhnya. Ingin mengisahkan lapis langit 7, lapis bumi 7, tubuhmu 7 lapis dari bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah. 7. Latifahmu ada 7. Latifatul qalbi, latifatul syiri, latifatul ruhi, latifatul khofa, latifatul khopi, akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalam. Nafsimu pun 7 lapis kesadaran. Nafsul amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Rodiyah, mardiyah, kamilah. Itulah kenapa. Insan kamil, balik lagi, mukamil. Tadi semua. Tadi. Yang balik ke sini, Adam. Turun tadi, Idris yang contoh naik ke atas. Maka dia di sorga. Kamu, Idris itu kamu. Pada saat kamu sudah naik terus turun,
dunia ini sudah abgo. Karena kamu sudah kembalikan sebenar-benarnya dunia ini akhirat. Tuh. Sebenar-benarnya yang wujud ini, yang mewujud ini yang wujud. Yang sebenar-benarnya yang hidup ini, itulah abgo. Maka orang yang sudah di situ tidak ada lagi kematian. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Tidak ada lagi kematian. Dari semua. Ya. Tidak ada. Karena kamu sudah roji'un. Dari semua. Ya. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Al-Quran. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Tidak ada mati. Mati itu hoak. Tadi semua. Tadi, ya. Pada saat kamu kesadaran sebagai Adam, ya. Nanti kita akan bahas pakai fisika, tapi tentang Adam dan Idris. Coba, indah, realita. Karena Allah itu hakul mubin. Hakun, jelas. Mubin. Pertelo. Nyata. Dohir. Semua. Itulah dia. Awal, akhir, dohir, batin. Itulah dia semuanya. Ijtima pada satu. Tapi kapan awal, kapan akhir. Ternyata awal itu akhir. Ternyata batin itu dohir. Tuh. Jadi kalau melihat yang batin, lihat yang dohir. Nah itu. Semua yang dohir. Tapi kalau kamu hanya lihatnya makhluk, ya makhluk baru. Pasti bukan Allah. Tadi itulah Allah anjarkan. Unduru madafis samawati wal ar. Lihatlah sebaliknya. Lihatlah yang di sebalik asbak kayu ini. Gitu kan tadi. Maka walaupun si asbak kayu ini sampai umroh tiap bulan, pergi ke Arab Saudi, gitu, cari Tuhannya, dia tidak akan ketemu. Tidak akan. Atau ke langit ketujuh, tidak akan ketemu. Tadi semua. Ke bulan, nggak ketemu. Ke laut, nggak ketemu. Ke sawah, nggak ketemu apalagi. Kalau ke sawah, paling ketemu wader. Kalau ke laut paling ketemu paus. Kalau ke atas, kalau malam ketemu kelelawar. Kalau ke bawah pasti ketemu cacing. Karena dirimu yang sejati adalah dirimu itu sendiri. Syaratnya adalah tadi. Kesadaran si asbak kayu tadi semua adalah harus dinaikkan. Adalah Abah sudah ajarkan bagaimana menaikkan kesadaran. Abah ingin ajarkan saja sahabat ya. Ini ada kemarin yang bertanya ke Abah, bagaimana kalau terjadinya banjir? Maka inilah yang diajarkan di dalam kitab Lataiful Isyarah Imam Kusyairi adalah membaca ayat ini sahabat. Di dalam surat Hud ayat 48 itu jelas sebetulnya. Tapi tadi kalau kamu hanya sebagai kamu nggak bisa juga, nggak berpengaruh ini. Amaliyahnya di tekuk lidah, selalu setiap amaliyah yang ingin hudur menyambungkan tekuk lidah. Tahan napas. Jadi selalu itu sahabat. Ingat itu. Karena kamu itu hanya Lailatul Qadar, Lailatun Al-Qadar itu kalau seandainya kamu mati. Napas berhenti, angin berhenti berhembus. Itulah kenapa kamu diibaratkan dengan napas. Napas, nupus, anpas, tanapas. Napas. Kalau mobil bunyi ngong-ngong-ngong-ngong, itu mesin lagi nyala di depan. Kamu sedang nyambung tuh sama mesin sebenarnya. Tapi kesadaran kamu bukan sebagai si knalpot. Pahami coba-coba tuh. Maka berarti tutup dulu tuh knalpot. Itu tadi semua. Supaya kamu tersambung ke mesin. Sebenar-benarnya kamu itu adalah mesin yang bunyi itu. Tadi semua. Maka dikatakan di sini adalah kila yanu apa nih kan? Kila yanuh bit bukan yang ini. Bukan yang ini ya. Adalah mana tadi? Surat Hud ayat 44 ya. Adalah kisah tentang apa namanya? Tadi kemana ya? Oh ini. Wakila ya ardub lai ma'aka. Nah. Jadi wakila ya ardub lai ma'aka. Ya. Hei bumi, telanlah airmu. Ini kalau dulu adalah namanya orang tua saya diambil pada sapu lidi. Sapu lidi 3 biji satukan, tancapkan. Maka wakilah ya ardub lai ma'aka, dan hei bumi telanlah airmu gitu. Waya sama'u akli
Ya, akli adalah, dan hari hujan berhentilah. Jadi sama'u akli. Wagidho adalah, dan surutlah. Ya. Karena Abah juga belum praktek sebenarnya untuk yang ini, karena ya tadi ya, tapi penting tahu kalau seandainya sudah ada pisau di sini gitu kan, tadi mau dipakai kalau membutuhkan tadi semua ya. Cuma ini adalah banyak ulama mengajarkan ini adalah al-ma'u wa qudiyal amru, air itu adalah dan surutlah, al-ma'u wa qudiyal amru, dan itu hingga selesailah perintah Allah, adalah wastawat, adalah bahtera itu berlabuh, wastawat bahtera itu berlabuh, alal judi, di atas bukit al judi, itu berarti di atas bukit kesadaran. Jadi ini syariatnya. Hei air, walaupun nggak dibaca ayatnya, karena kamu juga air, air yang ada di kamu adalah air yang ada di banjir itu, air yang ada pada kamu adalah air yang ada di dunia ini tadi semua. Hei bumi, telanlah airmu. Semua. Saya pernah menyaksikan waktu kecil banjir yang luar biasa. Kakek buyut saya, Mama Hasbullah Hanafi itu, dia menancapkan 3 lidi tadi, cep di tanah. Tapi ada satu kaul mengatakan katanya kerisnya. Tapi saya tahu Mama itu tidak punya keris. Karena dari kitab Lataiful Isyarah, Imam Kusyairi mengatakan menggunakan lidi 3. Nur Insan, Nur Muhammad, Nur Rosatukan. Maka tekuk lidah, tancapkannya di situ. Katakanlah, hei air, hei bumi, telanlah tadi. Adalah wakilah ya ardubla'i ma'aka. Tadi semua adalah, hei bumi, telanlah airmu, waya sama'ul akli, dan hei hujan, berhentilah. Maka tadi berbicara pada diri itu, jangankan nyuruh hujan, nyuruh apa. Sebetulnya termasuk juga minta mobil, minta ini kalau udah ngerti itu tadi sebetulnya. Karena kalau sudah ngerti kuantum, sebenarnya yang ada hanya Allah. Dan kamu leburkan bahwa aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Kesadaran aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Itu harus dibangun. Dan saksikanlah nur afalnya pada gerak tubuhmu, nur asmanya pada segala nama yang ada, nur sifatnya pada sifat yang ada. Tetapi sifat dia ada punya khususan, khususia. Allah, tapi pada saat kau minta dia untuk rezeki, namanya si rojak. Panggil si rojak. Tapi Allah pada sisi rojaknya. Pada saat ingin penjagaan, Allah, kamu, kamu lah itu dari semua. Pada saat ilmu, pada sisi ilmunya, ya alim, ya alimu, ya si rojak panggil, ya rojak, ya rojak, ingin gagah, ya aji, panggil dia, Allah, ya, pada sifat, tapi bukan sifatmu. Itulah kenapa kata Abah, untuk naik ke atas kapal Nabi Nuh itu kamu harus telanjang. Itulah ebit, kembali lagi, kamakola, ebit giadi. Tadi semua. Al-mukarrum wal-mutarum. Tadi semua. Lebih mulia daripada ustaz-ustaz oplok. Tadi semua. Dia mengerti tentang hakikat hidup. Dia mengerti tentang siapa Tuhan. Bisa merasakan Tuhan. Membuktikan Tuhan. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Toharoh dohir. Toharoh batin. Tiada kesyirikan. Dan itulah misi yang dibawa oleh 25 Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. 25. Maka 25 memiliki makna yang luas. 25, 7. Kau hidup di 7. Latifah, 7 nafsu. 7 semua. Kau pun nanti kalaupun haji, 7 tawaf. 7 sa'i. 7 lempar jumrah akobah. Wusta, ula. Itu kan 3 wusta. Tubuhmu semua sebetulnya. Tadi semua. Ya. 7 semua sahabat. 7 air mutlak dohir. 7 air mutlak batin. Ya. 7 sifat ma'ani. 7 sifat maknawi. 7. Tapi 7 kamu harus pahami. Pada 7 itu ada 4 dan 3. Makanya kenapa? Kawinkan
Pankihu ma tobalakum min ala nisa masna wasulasa waruba. Lain kawin ke awewe. Padahal masna wasulasa waruba. Jadikan dua sholat subuhmu, diri dohir dan diri batinmu. Satukan. 2, 1. Jadikan sholat duhurmu, kakimu adalah sebagai Nuh. Berjalannya di atas kapal Nuh. Berdirilah di atas pada kudrat irodat Allah pada kakimu. Berarti selama kau sudah mengganti kakimu, bukan lagi tulang, bukan lagi daging, bukan lagi sumsum, tetapi di situ adalah sudah kudrat irodat pada sholat. Maka ke kantor pun sholat, ke sawah pun sholat, pun sholat. Apapun kau sudah menyadari kudrat irodat pada kakimu, sholat. Itulah kenapa 80 kali Allah menyuruh akimis sholat. Fi'ilun amrinnya bukan kum, bukan koma yakumu kiaman, tetapi akoma yukimu ikomatan. Dan bimana mutadi, selamanya. Selama kamu itu bertubuh, itu bersyariat sebenarnya. Tapi rasakan, dohir batin subuhmu. Duhur sadari kakimu. Kembalikan pada kudrat irodat. Kembalikan tanganmu. Jadi sholat Ibrahim adalah sesungguhnya tanganmu juga kudrat irodat. Semuanya. Sehingga tubuhmu itu hilang. Kembalikan lagi isya, maghrib, 1 lubang mulut, 2 lubang hidung. Adalah menyadari, menjaga mulut, menjaga ini. Mengembalikan pada sikap mutakaliman Allah. Maka berarti sekarang kau sudah hilang tadi. Sekarang kakimu sudah hilang, badanmu sudah hilang, tanganmu sudah hilang, mulutmu dihilangkan dengan tadi. Telanjangi kepala. Pesek, kuliti. Sekarang kembalikan mulutmu, bukan lagi mulut, tapi ada kalap. Tadi semua. Kemudian juga di situ ada. Maka itulah kenapa 7 ma'ani. Yang sesungguhnya 7 ma'ani itu pada 7 ma'nawi. Masuklah pada salbiah. Ada 5 hal yang ada untuk mencegah 10 makulat yang mustahil kepada dia. Supaya kamu wujud, Allah itu wujud pada dirimu. Berarti sekarang kau sudah abko. Kau sekarang sudah surga. Sekarang juga kau sudah melihat akhirat. Semanapun kau hadapkan sebetulnya sudah akhirat. Karena akhirat itu bukan letak geografis tentang kesadaranmu. Dari semua. Pada saat kau pandang adalah asbah kayu, yang nampak aja makhluk. Pada saat kau pandang sudah bukan asbah kayu, nampaklah kayu yang meliputi asbah kayu. Wujuhu yawma idzin nadirah. Dia sudah berseri-seri menatap dirinya sendiri. Bahagia. Maka itulah sahabat. Maka dikatakan di sini adalah apa namanya? Tadi ya. Amaliyahnya bukan tentang huruf ini yang kamu harus apalin. Tapi sadarilah. Hei bumi, telanlah air. Katamu. Hei hujan, berhentilah turun. Karena hujan itu dirimu. Maka tadi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama. Nah, sama itu majaj, bisa apa saja. Duit, rekening, bank, tadi semua. Memang asli hujan pada saat kemarau. Tadi, dikir itu tergantung kebutuhanmu. Pada saat istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama. Itu bukan berarti akan menurunkan hujan. Tergantung what you need. Apa yang kamu butuhkan. Kalau pada saat kamu butuh ketenangan, insya Allah dengan istighfar itu yang datang ketenangan. Ma itu. Air ketenangan pada dirimu. Tapi pada saat memang kemarau beneran, maka itulah suka digunakan dulu di Pondok Abah. Istaghfiru rabbakum. Wow itu. Malah ada sebagian yang tari muter. Merasakan fi'ilnya, asmanya. Sehingga tidak ada lagi mana fi'il, mana asma, mana sifat. Sudah muter. Nah, itulah. Saya makin ngerti kenapa jalan rumit dengan tarian supinya. Makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Kamu putarkan air di ember, makin cepat. Kalau masih pelan, tumpah. Maka kipas yang tadinya adalah sekarang mana? Bilahannya lagi. Mana kamu? Sudah tercover semuanya. Itulah kenapa kita diajarkan tawaf. Inilah kita harus banyak menekuk lidah. Dan duduklah di antara 2 waktu. Dan Allah menyuruh kita hanya 2 kali saja. Membangun kesadaran.
Wadgur fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Pagi dan petang. Pagi salat subuh. Bagaimana merasakan tadi subuh adalah menyadari diri zahir satukan. 2 1 2 3 ya. Satukan tadi semua. Maka tadi kenapa Nabi itu 25? Karena disitulah yang lebih realistik ada 7 2 5. Karena adalah sedulur papat 5 pancer. Alif lam lam ha kalimat tasjid. Mim ha mim dal kalimat tasjid. Jibril Mikail Israfil kalimat Allah. Kita soal itu. Abu Bakar Umar Utsman Ali kalimat Muhammad. Nuh Ibrahim Musa Isa kalimat Muhammad. Semuanya adalah 2 5. Tapi 2 5 adalah dirimu sendiri. Kau sudah satukan 2 pada 5, berarti kau sekarang sudah abko. Kau sudah layak melihat bahwa abahawis menangkan Allah. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu. Tadi apa namanya? Abahawis menangkan laka kepada antan durok, lihatlah. Segala apa yang kau lihat dengan matamu, saksikan Allah. Antan durok, lihatlah. Maka tadi, melihat itu, kalau melihat pakai mata, lihat pete, lihat bujur. Tapi melihat pakai nadhar, basyirah, absar. Maka di penghujungnya adalah melihat Allah dengan penglihatan Allah. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu bisa menyaksikan Tuhan. Ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Terima kasih buat semua. Mari terus kita bergerak untuk Sumatera. Kita doakan semua ya. Dan alhamdulillah dari kita udah hampir 50 juta yang sudah kita bagikan semua. Terima kasih buat teman-teman semua ya. Dan sekali lagi segala apa yang harta digunakan dan juga yang Abah belum kesampaian itu adalah Abah ingin turun ke Tapanuli tadi semua ya. Cuma kemarin saya berkomunikasi karena yang paling parah itu satu desa, bahkan ada satu tempat sahabat di Aceh Tamiang itu ada gedung ya. Di Aceh Tamiang itu ada gedung yang sebenarnya di situ adalah gedung kesenian. Ya. Kenapa nggak dimatiin dulu Pak itu? Hah? Gedung itu. Karena bunyinya ke sini Pak masuk. Nggak tahu cara matiinnya. Inilah. Maka orang di dunia itu sama seperti kasih HP, tapi nggak tahu cara make. Nah tubuh kita ini HP canggih dari Allah. Apple. Tapi gimana ya cara makainya? Taunya cuma WA, telepon. Padahal di dalam diri kita ini paket komplit. Malaikat ada. Jin ada. Setan ada. Mau jadi apa ada. Tapi kita ini karena kita nggak tahu diri itu, kenapa harus mengenal diri. Sampai hilanglah si diri. Baru kau akan temukan malaikat. Semuanya ada pada dirimu. Tadi semua. Laut, gunung, sawah. Bahkan termasuk mercy. Semua. Ya. Inilah sahabat dari. Makanya kata Abah. Yang beragamanya hanya sebatas dogma. Siap-siap akan tergilas. Kalian akan bingung sendiri, lama-lama kafir. Betul. Karena itulah hadis sudah menyampaikan. Banyak manusia kafir di penghujungnya. Karena yang dia bayangkan Tuhan tidak seperti yang dia pikirkan. Dalam kitab Daqaiqul Akbar dikisahkan. Manusia pada saat pertama kali diperlihatkan Tuhan. Dia kafir. Karena masa Tuhan kayak begini? Ah itu. Tadi maka di penghujung. Makanya bahasanya ada husnul khotimah, ada su'ul. Itulah perjalanan kesadaran. Tuhan sudah kasih contoh. Tadi Adam contoh adalah kamu sudah ngalami turun ke bawah. Kamu itu kan dulu pada kesadaran tinggi. Makanya dulu ngobrol sama Allah. Allah ngobrol kita. Bahkan minta nama bareng. Bahkan udah disepakati 2 nama bersama. Pada saat nanti kamu pulang, jangan lupa dengan nama itu ya. Kamu adalah aku adalah kamu. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Barulah masuk ke jasad. Itulah kita, kisah Adam itu. Tapi Idris, contoh orang yang sudah balik ke atas. Tapi nggak mau turun. Banyak orang jadi aulia, dia menyumput, dia menikmati saja. Tidak mau bermasyarakat lagi. Itu contoh Idris, dia menikmati saja.
Sekarang yang Abah saksikan adalah tadi, kayak Nabi Khidir, Nabi Sis, kayak siapa lagi adalah yang sering dipertemukan adalah tokoh-tokoh zaman Nabi yang ada itu, diantaranya siapa yang berlong-berlong itu, Uwais Al-Qarni, termasuk Maryam, masih bisa ditemui oleh orang-orang yang sudah masuk ke martabat itu, karena mereka tidak mati. Jangan aneh, kau bertemu dengan mereka semua, ya. Itu hanya tentang. Adapun Muhammad contoh kepada kita tadi, karena ada yang turun nggak bisa balik. Contoh Idris adalah naik nggak mau turun lagi. Semua. Maka sampai sekarang selalu disebut-sebut tuh Idris itu dari sorga sekarang. Padahal Idris ada bersama kita semuanya. Tapi pada kesadaran Tuhan tadi bersatu tidak berbaur tadi semua. Dia sudah tadi kata Abah juga. Ini dunia ini adalah kayak labirin. Sampai 7 lapis. Sampailah pada posisi. Pimak adi syidkin inda malikin muktadir. Itu tingkat kesadaran. Disitulah Rasulullah. Disitulah para semua. Para syuhada. Semua kumpul. Tadi semua. Dan umatnya masih dongeng doang. Apalagi nih. Sebentar lagi bulan pemurtadan Allah. Isra Mi'raj. Bulan penghinaan kepada Rasulullah. Isra Mi'raj. Semua. Ngajak sholat tapi tidak pernah sholat. Hanya laku sholat. Karena nggak ngerti Isra Mi'raj itu apa. Semua. Ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua.